Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, i'lamu ala man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima wa man yasillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang salat Jumat yang mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan khutbah Jumat yang luar biasa ini, khatib ingin menyampaikan isi khutbahnya menjadi manusia terbaik di atas muka bumi ini. Jemaah sekalian yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa hadirnya kita di atas muka bumi ini adalah memiliki peran menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi manusia yang selalu berperan dalam kehidupan di atas muka bumi ini. Tapi makin kesini jamaah sekalian yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak kerusakan manusia yang dilakukan, banyak peperangan yang dilakukan oleh manusia, sehingga dunia yang Allah berikan kepada kita banyak tidak aman, banyak tidak nyaman. Bahkan dunia sekarang ini jauh dari rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW beserta para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, ketika hadir di atas muka bumi ini, mereka menjadi pemimpin, mereka menjadi khalifah, mereka menjadi manusia di mana dunia yang Allah berikan kepada mereka semua, mereka melakukan yang terbaik sehingga kehidupan dunia aman, damai dan dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bila demikian halnya, ada yang salah dalam kehidupan manusia, ada yang tidak benar dalam kehidupan manusia, khususnya kita
kedamaian, yang ada adalah kehancuran, yang ada adalah kerusakan, yang ada adalah ketidakdamaian. Oleh karenanya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kita hadir di atas muka bumi ini, maka mari sama-sama kita renungkan bagaimana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kita hadir di atas muka bumi ini menjadi khalifah, menjadi manusia yang terbaik, sehingga kita semua dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjadi manusia yang terbaik di atas muka bumi ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan potensi-potensi kepada kita semua, di mana potensi-potensi ini harus kita jaga, harus kita kembangkan, sehingga kita menjadi manusia yang paripurna dan memberikan peran-peran yang terbaik di atas muka bumi ini. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita manusia sebagai manusia yang terbaik, sebagai manusia yang paripurna. Ketika manusia yang paripurna ini terus potensinya dijaga, potensinya terus dilestarikan, insya Allah dia menjadi manusia-manusia yang terbaik, menjadi manusia-manusia khalifah yang terbaik, sehingga membawa kedamaian dan kemuliaan. Jemaah sekalian yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 potensi manusia yang harus kita kembangkan, yang harus kita jaga, sehingga kita menjadi manusia yang terbaik di atas muka bumi ini dan melakukan peran-peran yang terbaik buat kehidupan dunia ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan potensi fisik kepada kita semua, di mana fisik kita adalah fisik yang paling sempurna, fisik yang paling luar biasa. Berkenaan dengan fisik ini, banyak di antara kita yang tidak menjaganya. Banyak di antara kita dalam kehidupan dunia ini, fisiknya tidak terus diupayakan menjadi fisik yang paripurna. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berkenaan dengan fisik ini menyampaikan, Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kalau kita ingin menjadi manusia yang paripurna, fisik kita harus kita jaga. Kita makan makanan yang halal, kita makan makanan yang thayyib, tidak boleh memakan makanan yang tidak benar, tidak boleh memakan makanan yang merusak diri kita. Karena fisik yang kita jaga ini, kita akan bisa berperan dalam kehidupan dunia ini, sehingga kita mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Rasulullah SAW menyampaikan, al-mu'min qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min dhaif. Mukmin yang kuat itu, mukmin yang fisiknya paripurna itu lebih dicintai Allah dan Rasulnya daripada mukmin-mukmin yang lemah. Hari-hari ini, di zaman sekarang ini, manusia, wabil khusus kita orang-orang yang beriman, tidak fokus dengan fisik kita. Kita bergadang, pola makan kita, kemudian pola olahraga kita, semua tidak kita jaga, sehingga kita menjadi mukmin yang lemah, mukmin yang sakit. Dan ini adalah kerugian buat diri kita semua, sehingga kita bisa tidak melakukan peran-peran yang terbaik dengan fisik kita. Yang kedua, potensi yang Allah berikan kepada kita adalah fikiran, intelektualitas yang Allah berikan kepada kita. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, afala yatadabbarun, afala yaqilun. Bahkan dalam Al-Quran Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sehingga berkenaan dengan ini, kita sebagai manusia, sebagai orang muslim, sebagai yang beriman dan percaya kepada Allah dan Rasulnya, selalu diarahkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Potensi yang harus kita gali, potensi yang harus kita jaga adalah kita bukan hanya kuat fisiknya, tapi intelektualitas kita jaga, pikiran juga kita jaga, sehingga kita semua dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin banyak di antara kita yang tidak ingin membaca? Bagaimana mungkin banyak di antara kita
kita yang tidak duduk di majelis ilmu. Bayangkan banyak di antara kita yang malas belajar. Sehingga peran-peran manusia di atas muka bumi ini, peran-peran khalifah di atas muka bumi ini, karena intelektualitasnya, pemikirannya tidak dijaga, sehingga menjadi manusia-manusia yang tolol, manusia-manusia yang jumud, sehingga tidak memberikan pemahaman yang terbaik, memiliki pemikiran yang luar biasa, sehingga dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Potensi yang ketiga yang Allah berikan kepada kita adalah ruhaniyahnya, fisikisnya, nafsiyahnya. Dan ini adalah potensi yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua. Sekarang ini banyak manusia-manusia yang sehat. Sekarang ini banyak manusia-manusia yang pintar, yang profesor, doktor, tapi dengan sehatnya, dengan intelektualitasnya, tidak bisa memberikan solusi-solusi yang terbaik buat kehidupan manusia, tidak berperan dengan baik dalam kehidupan di atas muka bumi ini. Karena rohaniyahnya kotor, karena rohaniyahnya tidak dijaga, karena nafsiyahnya, jiwanya tidak dimanage dengan semaksimal mungkin. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi penciptaan jiwa kita, ruhaniyah kita semua, qalbu kita semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bisikan kepada kita semua fujur kejelekan, fujur kemaksiatan, fujur bisikan-bisikan untuk melakukan sesuatu yang rendah, sesuatu yang dosa, wa taqwaha, dan bisikan-bisikan kebaikan, kemuliaan, keutamaan. Tapi banyak di antara manusia yang sudah diberikan kesehatan di atas muka bumi ini, banyak di antara manusia yang sudah banyak belajar dalam kehidupan ini, tapi jiwanya, tapi nafsiyahnya, ruhaniyahnya selalu dibisiki, diiming-imingi oleh kerendahan, oleh dosa, oleh kemaksiatan. Dan ini terus selalu didengarkan, sehingga mungkin dia profesor doktor, mungkin dia ahli gizi dan sehat, tapi dia melakukan kesalahan dan melakukan kecurangan dan melakukan manipulasi dalam kehidupan ini. Banyak kurang di antara manusia ketika dia hadir di atas muka bumi ini, dia tidak mendengarkan kebaikan-kebaikan. Bayangkan bila ketakwaan kita dengarkan, bisikan-bisikan kemuliaan kita dengarkan, amar ma'ruf kita dengarkan, insya Allah kita menjadi orang-orang yang terbaik dalam kehidupan di atas muka bumi ini. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang selalu mensucikan dirinya, dan merugilah orang-orang yang selalu mengotorkan jiwanya sehingga melakukan amalan-amalan yang tidak baik dan tidak benar. Jemaah sekalian yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penutup khutbah Jumat pada kesempatan kali ini, bersyukurlah kita kepada Allah. Allah masih panjangkan umur kita di atas muka bumi ini untuk melakukan peran-peran yang terbaik. Yang kedua, dunia ini sekarang sudah tua, dunia ini sudah jauh dari rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita menginginkan kita sebagai manusia, sebagaimana zaman Rasulullah, sebagaimana zaman sahabat, sebagaimana zaman tabi'in, di mana dunia mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan kepada kita, mari sama-sama kita jaga fisik kita jaga pemikiran intelektualitas kita jaga ruhaniyah kita. Insya Allah kita semua akan menjadi manusia-manusia yang terbaik, manusia-manusia yang memberikan solusi, manusia-manusia yang mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah tempat di mana kita digembleng fisik kita, intelektualitas kita, ruhaniyah kita. Ketika kita maksimalkan bulan suci Ramadan nanti, insya Allah kita menjadi manusia yang terbaik. Insya Allah kita menjadi manusia khalifah yang terbaik, sehingga kita menjadi solusi untuk diri kita semua dan solusi keluarga dan masyarakat kita, sehingga kita menjadi solusi dunia ini, sehingga kita mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi fir warham
wa anta arhamur rahimin.